Dan akhirnya, tentang fakta yang sangat menyedihkan. Dalam 6 tahun terakhir, sejak tahun 2019, pemerintah telah mengalokasikan 539,7 triliun untuk program food estate. Tentu masih ingat, angka yang sangat besar. Sama besarnya dengan janji yang diberikan tentang kedaulatan pangan. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Impor beras melonjak drastis. Dari 444 ribu ton pada tahun 2019 menjadi lebih dari 3 juta ton pada tahun 2023. Impor jagung juga meningkat dari 737 ribu ton menjadi lebih dari 1,3 juta ton. Dengan itu semua, petani kita tetap bergulat dengan kesulitan. Masyarakat adat kita kehilangan tanah mereka. Dan tanah kita yang dulu hijau dan sangat subur, perlahan menjadi rusak. Proyek dengan anggaran raksasa hanya menghasilkan malapetaka. Kita tidak bisa menyebutnya sekedar kesalahan teknis. Ini kegagalan sistemik. Kegagalan dalam perencanaan, eksekusi, dan pemahaman tentang apa arti sesungguhnya dari ketahanan pangan. Mari kita petakan secara jernih apa saja sumber kegagalan yang menguras anggaran besar itu. Pertama, salah memilih lahan. Kita semua tahu bahwa tanah adalah faktor terpenting pertanian. Di Kalimantan Tengah, proyek food estate memaksakan lahan gambut dan kawasan lindung menjadi lahan pertanian. Lahan gambut punya fungsi ekologisnya sendiri untuk menjaga keanekaragaman hayati. Ya, tidak cocok dijadikan lahan pertanian intensif. Citra satelit menunjukkan bahwa di desa Tewai Baru, 700 hektar tutupan pohon hilang demi proyek ini. Di Gunung Mas, 18.000 hektar habitat orangutan Kalimantan kini terancam. Artinya, pemerintah menggunakan dana yang sangat besar hanya untuk merusak lingkungan. Itu pertanyaannya. Meleset jauh dari janji kedaulatan pangan. Sebuah catatan kritis. Lalu yang kedua, infrastruktur yang setengah hati. Pertanian modern, Bapak Ibu, teman-teman, butuh dukungan infrastruktur yang kuat. Ada irigasi, ada akses jalan, dan fasilitas penyimpanan hasil panen. Ya, termasuk pasca panen. Dan itu semua tidak terlihat di banyak lokasi food estate yang ada. Di NTT umpama, lahan jagung sering gagal. Gagal panen karena kekurangan air. Tidak ada irigasi. Tidak ada upaya pengelolaan air secara modern. Mudah-mudahan beberapa bendungan yang ada bisa menyelesaikan. Petani yang sudah bersusah payah menanam harus melihat tanamannya mati sia-sia. Di lokasi yang lain, jalan yang buruk membuat biaya distribusi melambung tinggi. Hasil panen tidak bisa terserap pasar. Kalaupun bisa, ya petani harus menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Begitu pula dengan fasilitas penyimpanan yang terkesan seadanya. Tanpa teknologi penyimpanan yang baik, panen yang melimpah hanya akan menjadi angka di atas kertas. Karena sebagian besar membusuk sebelum sampai ke konsumen. Ketiga, membelakangi teknologi. Kita mengembangkan pertanian ini di abad ke-21. Mari kita ingat, tetapi tetap menggunakan cara yang lama. Kita butuh teknologi pertanian yang presisi, kita butuh smart farming, kita butuh sensor tanah, drone, dan benih unggul yang tahan hama dan perubahan iklim. Pernah ada sekolah iklim yang dilakukan oleh BMKG. Teknologi semacam ini bisa meningkatkan produktivitas pangan tanpa merusak lingkungan. Tapi kita bermimpi tentang keberhasilan food estate sambil mengabaikan teknologi modern yang dibutuhkan. Apa akibatnya? Lahan diperluas, tetapi produktivitasnya tetap saja stagnan.